Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Sahabat Kemangi, kembali bertemu bersama saya Atik Mufida dalam Kabar Kemenak Pati. Masih di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, kita kedatangan narasumber tamu istimewa kita. Beliau adalah Romo Pandita Dhamma Kusalo Dwi Haryanto. Selamat pagi Romo, Namo Buddhaya. Beliau ini adalah sebagai anggota Lembaga Pandita Budayana Indonesia Kabupaten Pati, sebagai Sekretaris Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Pati, sekaligus guru pendidikan agama Buddha di beberapa SMA di Kabupaten Pati, nggih Romo. Ya baik, di momentum istimewa Hari Kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan Republik Indonesia, terima kasih Romo sudah jauh-jauh dari Kabupaten Pati paling utaranya rawuh di podcast Kemangi. Terima kasih sekali kami sampaikan. Begini Romo, terkait kemerdekaan yang masih kita peringati di bulan ini, bulan Agustus, kita akan berbincang tentang memaknai kemerdekaan dalam ajaran Buddha. Tentu ini menjadi refleksi yang penting bagaimana ajaran Buddha memberikan panduan dalam menjaga kebebasan, kedamaian, dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin bisa Romo jelaskan di awal bagaimana ajaran Buddha memandang makna kemerdekaan. Baik, sebelumnya Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Di sini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu Dirgahayu kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya. Baik, sahabat Kemangi, di sini di dalam agama Buddha, bagaimana kita memaknai kemerdekaan, khususnya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Di dalam agama Buddha ada dua jenis kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan secara lahiriah atau jasmani kita. Ini seperti kemerdekaan yang sekarang ini kita rayakan bersama, di mana negara Indonesia sudah 80 tahun mengalami kemerdekaan. Inilah jenis kemerdekaan yang pertama yang disebut dengan kemerdekaan lahiriah. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu kemerdekaan batin. Nah, dalam pandangan agama Buddha, kemerdekaan batin ini adalah di mana kita merdeka, terbebas dari belenggu-belenggu batin kita, belenggu 3 akar kejahatan, di mana yang pertama adalah dosa atau kebencian. Yang kedua adalah keserakahan atau bahasa palinya loba, dan juga kebodohan batin, dalam bahasa Pali disebut dengan moha. Kebebasan batin ini atau kemerdekaan batin ini, kita terbebas dari 3 hal tersebut. Jadi dalam kemerdekaan, merdeka itu yang pertama tadi merdeka secara lahir dan juga merdeka secara batin. Jadi dua itu saling berkesinambungan ya Romo. Baik Romo, selanjutnya dalam kehidupan berbangsa, nilai apa yang bisa kita ambil dari ajaran Buddha untuk menjaga kerukunan dan persatuan? Nilai-nilai dalam agama Buddha yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari
ini sangat banyak sekali, di mana yang pertama kita ketahui bahwa kita punya tokoh besar dalam agama Buddha yang menjadi pelopor toleransi antar umat beragama. Beliau adalah Raja Asoka, di mana Raja Asoka ini mengajarkan tentang toleransi dalam umat beragama, di mana beliau dalam pilar Asoka menyatakan bahwa kita jangan menghina agama orang lain. Apabila kita menghina agama orang lain, itu berarti kita telah menghina ajaran agama kita sendiri. Jadi ini yang pertama yang bisa kita jadikan patokan, pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dalam berbangsa dan bernegara ini bisa menjadi rukun, saling toleransi satu dengan yang lain. Kemudian ajaran Buddha yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya adalah ajaran tentang cinta kasih atau metta. Di dalam Dhammapada, Buddha menjelaskan kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian itu akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci atau cinta kasih. Inilah kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar kita, maka kalau kita saling mengasihi, saling tidak membenci, maka kerukunan, perdamaian dengan masyarakat yang ada di sekitar kita itu pasti akan terjadi. Jadi dua hal ini bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik Romo. Selanjutnya Romo ini juga sebagai seorang pendidik, pendidik di beberapa SMA di Kabupaten Pati. Terus terkait dunia pendidikan ini Romo, bagaimana Romo menanamkan semangat kemerdekaan yang selaras dengan nilai-nilai Buddhis kepada generasi muda? Ya, di sini saya juga menjadi pendidik atau pengajar di beberapa SMA. Ya, ada di SMA 1 Pati, ada di SMA 3, ada di SMA 1 Tayu, dan juga di SMK Tunas Harapan. Di mana dalam mendidik di sini, apalagi di era yang sekarang ini, itu tidak mudah kita mendidik anak-anak kita, apalagi di masa-masa yang sekarang ini serba modern. Kalau orang sudah sekarang mungkin dikenal dengan kemarin dah Gen Z, sekarang ya. Sudah Gen Alpha dan sebagainya, ya. Sudah sangat beberapa tahap, mulai beberapa tahap. Jadi ini memang sangat tidak mudah ya. Jadi di sini perlu penanaman memang karakter di dalam peserta didik ini ya, dimana kita juga harus bisa mengajarkan mereka ya, memberikan teladan kepada mereka. Jadi tidak hanya cukup kita berikan pemahaman saja, tapi kita juga harus memberikan teladan di dalam diri kita maupun di lingkungan sekitar kita ya. Dan juga dalam rangka kemerdekaan ini, maka yang pertama bagi anak-anak ini yang terpenting adalah bisa menciptakan hidup rukun dengan sesama. Rukun dan damai ya. Rukun dan damai. Jadi mereka bisa dengan temannya di sekolah bisa saling hidup rukun, bisa saling menghormati, menghargai, sehingga ketika mereka di sekolah sudah terbiasa menjaga toleransi, hidup rukun dengan sesama, itu nanti bisa diaplikasikan
di masyarakat. Sudah tertanam di hati ya, Iya. Romo. Apalagi kalau sudah SMA ini kan sudah Nggih, dikatakan sudah menjelang usia dewasa. dewasa. Nggih. Jadi Biasanya kan- banyak pemberontakan di hati ya, Romo Iya. ya. Makanya memang ya dengan kita mendidik dengan di usia-usia anak yang sudah mau dewasa ini ya kita harus berhati-hati juga. Iya, karena mereka sudah ke tahap yang banyak ini ya, udah banyak yang diserap dari lingkungan. Baik Romo, terima kasih. Sebelum mungkin perbincangan ini kita tutup, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan Romo, terutama untuk umat beragama, khususnya umat beragama Buddha dan juga untuk generasi muda saat ini. Baik, di sini yang tadi ya saya sampaikan berkaitan dengan kemerdekaan batin ini. Ya. Kemerdekaan batin ini terbebas dari dosa, loba, dan moha. Jadi terkadang kita di dalam hidup ini itu kita masih bisa melihat bahwa mungkin memang kita tidak bisa menghilangkan kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan batin kita. Tetapi setidaknya kita bisa mengurangi. Ya, kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit hal tersebut. Ya. Kalau kita bisa lihat sekarang ini mungkin masih banyak orang yang memiliki kebencian yang berbeda-beda. Kadang ada orang yang kena senggol sedikit saja langsung marah. Mungkin ada orang yang sampai dihina-hina sampai serendah-rendah pun tetap sabar dan sebagainya. Ini termasuk kebenciannya itu yang berbeda-beda, tingkat kebencian yang berbeda-beda. Begitu juga dengan keserakahan. Mungkin ada orang yang keinginannya itu sangat berlebihan. Lihat tetangganya punya barang yang mungkin dia belum punya, langsung kepingin, iri, ingin membeli dan sebagainya. Lihat ada tetangga yang punya barang yang lebih bagus, dia juga punya ingin, padahal kemampuannya belum bisa untuk mencapai itu. Nah inilah tingkat-tingkat keserakahan dan juga tingkat-tingkat kebencian seseorang itu berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu kebebasan batin ini adalah kita terbebas dari tiga hal tersebut. Caranya bagaimana? Buddha menjelaskan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta bahwa cara kita untuk menghilangkan atau kita bisa terbebas dari tiga hal tersebut yaitu dengan melaksanakan jalan mulia berfaktor 8 atau jalan tengah. Ya, dimana dengan kita bisa menghilangkan tiga hal tersebut, kita terbebas dari tiga hal tersebut, itu kita bisa mencapai yang namanya kebebasan tertinggi atau nibbana. Nah, jalan mulia berfaktor 8 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu panya, kebijaksanaan, sila, ini adalah kemoralan, dan juga samadhi, ini adalah konsentrasi. Dengan kita melaksanakan 3 hal tersebut, panya ini ada pandangan benar, ada pemikiran benar. Sila di sini ada perkataan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian benar. Kemudian samadhi di sini ada usaha benar, konsentrasi benar, dan kesadaran benar. Dengan kita bisa melaksanakan 8 hal ini, maka kita diharapkan bisa terbebas dari loba, dosa, dan moha. Oleh karena itu, di momen yang berbahagia ini, di momen kemerdekaan ini, kita sebagai khususnya di dalam umat Buddha, jangan hanya kita merdeka secara lahir saja, tetapi batin kita ini juga kita harus bisa membuat
merdeka di dalam batin. Ikut merdeka ya, Iya. lahir dan batin selaras ya Romo. Iya. Jadi selaras antara lahir dan batin kita juga merdeka. Kalau hanya lahir kita yang merdeka, maka fisiknya oke, jasmani oke, tetapi batinnya menderita. Rapuh gitu Rapuh. ya. Jadi nggak balance ya Romo Iya, ya, nggak kalau- seimbang gitu nggih. Kalau sekarang istilahnya galau. Galau ya. Sedikit-sedikit galau. Bukan cinta aja yang bikin galau ya. Iya. Sekarang ini kehidupan kalau kita di dalam hidup ini kalau batin kita ini tidak seimbang juga sedikit-sedikit bisa galau. Belum merdeka artinya. Iya. Walaupun jasmaninya merdeka, tetapi batinnya juga belum merdeka. merdeka, iya. Jadi harus berusaha ya dua-duanya kita merdekakan gitu ya. Iya. Baik Romo, terkait di luar dari momentum kemerdekaan ini mungkin ada yang bisa Romo sampaikan terkait kegiatan-kegiatan agama Buddha, kegiatan Buddhis di Kabupaten Pati agar sahabat Kemang ini bisa tahu Romo nggih. Dan mungkin untuk sahabat-sahabat yang beragama Buddha yang mungkin belum mengikutinya bisa mengikuti bersama. Silakan Romo. Baik, di momen yang baik ini, di sini saya akan menyampaikan bahwa kami ini berasal dari Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Pati, ya, di mana di dalam Majelis Budayana Kabupaten Pati ini ada beberapa kegiatan yang mungkin akan kita laksanakan. Ya. Jadi untuk kegiatan yang di bulan Agustus ini nanti kita akan ada kegiatan pasar murah. Oh iya, di mana Itu itu nanti Romo? kegiatannya yang mengadakan adalah Majelis Budayana Indonesia. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Jadi provinsi ya. Provinsi, ya. tetapi panitianya itu dari Pati dan Jepara. Itu nanti kita akan laksanakan di tanggal 31 Agustus. Ya, di Itu akhir nanti Agustus. di Jepara. Nah, jadi di kantor Wanita Buddhis Indonesia Kabupaten Jepara. Jepara. Nah, Di jalan apa itu? di Mungkin Desa bisa- Mlingoh, Dukuh Desa- Simo. Oh, Nah, di pedesaan berarti ya? ya Romo? di dalam Ya. di pedesaan. Nah, itu nanti pesertanya adalah umat Buddha dari Majelis Budaya Indonesia Kabupaten Pati, Jepara, dan juga masyarakat di sekitar Dukuh Simo. Jadi sasarannya adalah di situ. Pati dan Jepara Iya. ya. Jadi nanti ada beberapa sembako yang akan kita jual di sana. Ada beras 5 kilo, Iya. ada minyak 1 liter, kemudian ada mie, ada gula, dan juga ada kecap. Nah, itu nanti dijual dalam satu kemasan 100.000 di sana. Gitu. Itu di tanggal 30 dalam satu hari atau dibatasi jamnya Romo? Dalam satu hari. Jadi paling tidak sampai sekitar pukul 12 atau pukul 1. Dari pagi ya? Iya. Dari paginya. Sahabat Majeng ini bisa dimanfaatkan khususnya di daerah Jepara dan Kabupaten Pati nggih. Ini ada momen-momen spesial dari Majelis Budayana Indonesia. Indonesia. Tapi yang tingkat provinsi ya, Ya, yang pengadaannya. Pengadaannya dari Dari tingkat tingkat provinsi. provinsi. Tapi kepanitiaannya dari Pati dan Iya, Jepara. iya. Semoga masyarakat di sekitar bisa memanfaatkan dan mengambil ini kesempatan baik ini sambil bisa bersilaturahmi ya, Iya. bertemu dengan umat-umat Buddha yang lainnya. Selanjutnya ada kegiatan apa lagi Romo? Mungkin yang diagendakan untuk agama Buddha? Ya, untuk kegiatan rutin yang Iya. kita laksanakan di Majelis Budaya Indonesia Kabupaten Pati ini, yang pertama itu adalah kegiatan rutin Anjang Sana dalam satu kabupaten. Jadi kita akan keliling di tiap-tiap wihara. Dan ini nanti akan dilaksanakan di tanggal 24 Agustus. Itu nanti di Wihara Gelagah Wangi di Kecamatan Gunung Ungkal. Gunung Kal, ya, masih di daerah Pati Utara Iya. ya. Jadi Terus untuk pesertanya Romo? untuk Di pesertanya itu adalah umat Buddha dari Majelis Budaya Indonesia sekabupaten Pati. Kabupaten Pati. Jadi Iya. ada yang dari Celuak, ada dari Gunung Ungkal, kemudian dari Pati Kota. Di kota, Ya. pokoknya yang masuk dalam, Dalam Majelis Majelis Budayana Budayana, ya ya. itu ya. Itu udah memang rutin ya Kegiatan Romo, rutin ya. itu dilaksanakan setiap
28 sekali. 28 ya. 2 bulan lebih ya, Iya, 2 gitu. bulan 2,5 bulan lagi. Kemudian selain itu di kegiatan kita itu juga ada yang namanya kegiatan peduli melayani. Ya, peduli melayani ini adalah kegiatan kita laksanakan ketika ada umat kita yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, maka Sedang kita mendapat musibah gitu ya. mendapat musibah, maka kita akan melakukan kunjungan. Oh, iya. Ya, kunjungan Baik di itu sana. di rumah sakit ataupun di rumah gitu. Iya. Kalau sudah keluar dari rumah sakit, kita kunjungannya ke rumah. Ya. Tapi kalau masih di dalam rumah sakit, maka kita kunjungannya ya di dalam rumah sakit. Nah, di sana kita membacakan doa dan juga memberikan dorongan moral supaya yang sakit ini bisa cepat Penyemangat sembuh. gitu Iya, ya, memberikan penyemangat, nggih, memberikan semangat dan doa nggih, untuk menghibur sesama kaum Buddha Iya, nggih, iya. ya Romo. Selanjutnya masih ada kegiatan lain Romo yang bisa disampaikan? Ya. Kemudian di Kabupaten Pati ini kita juga sudah beberapa kali mengadakan kegiatan bedah rumah. Ya. Ya, kita bedah rumah, sasaran kita adalah umat-umat Buddha yang rumahnya kurang layak di situ untuk tinggali. Makanya kita sudah ada beberapa rumah yang kita bedah. Ada di Desa Sulo, ada di Di mana desa itu Romo, Desa Sulo itu? Sulo di Kecamatan Celuak. Oh, Kecamatan Tua. Iya, Masih di Limpang sana. daerah Pati Utara Pati ya. Utara. Karena kebetulan umat Buddha yang dari Budayana ini kebanyakan di Pati Di Pati Utara. Utara, antara Gunung Ungkal Gunung sama Kal Celuak itu Iya. ya. berarti. Makanya kita lebih banyak memang kegiatannya ya di Di sana. sana nggih, nggih. Kemudian kita ada di Karangsari, ada 2 rumah yang kita bedah, ada di Medani juga ada rumah yang sudah kita bedah di sana. Selain itu dari Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Pati ini kita juga sering mengadakan kegiatan sosial yang menjangkau ke masyarakat luas. Nggih. Contohnya kita pernah mengadakan ketika Pati Selatan mengalami kekeringan, Nggih. kita sering mengirim bantuan air bersih. Ya, kemarin kita yang di tahun yang kemarin ya, kan kekeringan yang panjang itu, Nggih. kita sudah hampir 40-an lebih tangki ya, atau ratusan ya, saya kurang lupa, kurang jelas di situ. Tapi kita mengadakan di sana. Kemudian pada saat bencana banjir, Nggih. kita juga sampai ke pelosok-pelosok untuk mengirimkan bantuan secara langsung. Nggih. Ya, di antara di sekitar Juwana ke barat gitu ya. Baratnya Ya. yang dulu pernah banjir yang parah itu Iya, ya iya. Romo. Nggih. Baik Romo, begitu banyak kegiatan, ada kegiatan lainnya lagi? Ya, mungkin kegiatan rutin-rutin yang rutinan biasa itu ya sudah terbiasa. Terbiasa. Ya. Ya, itu kan beberapa kegiatan yang mungkin dalam waktu dekat ini mau dilakukan oleh Majelis Budayana ya, Iya. agar masyarakat sahabat Kemangi tahu. Baik Romo, terima kasih perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas rawuhnya jauh-jauh dari Kecamatan Celuak nggih. ya. Berapa perjalanan tadi Romo dari sana ke 1 sini? jam. 1 jam 1 jam. nggih. Berkenan hadir di Kemangi. Terima kasih atas ilmu inspirasinya. Semoga bermanfaat menjadi penyemangat bagi kita semua dalam mengisi kemerdekaan. Sahabat Kemangi, demikian perbincangan kita bersama Romo Pandita Dhammakuselo Dwi Haryanto, anggota Majelis Budayana Indonesia ya Romo. Matur nuwun, terima kasih Romo. Namo Buddhaya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Kemangi berikutnya. Salam damai untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.